Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya 2010901035 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sains dan kebangkitan Islam, mata kuliah Islam dan IPTEX. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di slide pertama ada terkait tentang kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam sendiri itu dimaknai dengan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan modernitas, ekonomi pasar, globalisasi kan gitu. Terus ada masyarakat sipil dan kelas menengah. Nah, di antara pertumbuhan segmen kehidupan muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Nah, literasi sains sendiri ini di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Bagaimana mungkin hal itu terjadi kan gitu. Nah, dengan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia atau 88% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkit sebagian besar masyarakat muslim. Padahal sejarah Islam klasik ini sangat kaya dengan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern gitu. Banyak mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Nah, pada abad ke-11 Imam Al-Ghazali itu mengintroduksi atau memperkenalkan ilmu dikotomi antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Nah, kata beliau, mempelajari ilmu agama ini bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, sedangkan untuk mempelajari ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah yang kewajibannya itu yang hanya dilakukan sebagai muslim saja gitu. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang berlaku ialah pesantren. Nah, bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial ini sebagai kafir gitu. Sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam dahulu gitu. Nah, oleh karenanya mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama atau ulum ad-din. Sementara itu ilmu keduniaan itu salah satunya ialah ilmu kedokteran yang hanya menjadi domain segelintir orang saja, terutama anak priai gitu. Nah, sekarang kita ke slide terakhir, yaitu terkait modernisasi umat Islam. Nah, modernisasi sendiri ini ialah cara berpikir dari tradisional ke modern gitu singkatnya. Sedangkan modernisasi umat Islam sendiri ini ialah sebuah gerakan, aliran dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengkoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini gitu singkatnya. Nah, kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi yang berlangsung unik gitu. Dan sains dan teknologi ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Dan sains dan teknologi ini merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern yang menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa, seperti itu singkatnya gitu. Terakhir dari saya, rasanya tidak ada cara lain untuk menyusul ketertinggalan bangsa Indonesia atas bangsa-bangsa lain di dunia ini kecuali dengan pendidikan. Nah, dengan pendidikan ini melahirkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyejahterakan umat serta meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Sekian presentasi singkat terkait materi sains dan kebangkitan Islam dari saya. Mungkin dari video ini masih banyak kekurangan dalam hal materi, dalam hal gangguan-gangguan yang terjadi gitu. Mohon dimaafkan, kita di sini sama-sama masih belajar gitu. Dan ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.